Di cadangan pangan pemerintah itu ada 12 komoditas yang harus dijaga, tidak hanya stoknya, tapi juga ketersediaan dan harga. Tapi kalau ikan kan harganya masih bisa manageable ya? Jadi memang lebih terjangkau, tapi tidak semua ikan dan tidak semua bagian ikan. Kalau kita lihat dari produksi perikanan tangkap kita, produksi perikanan budidaya, lalu perunggasan itu surplus. Bahkan seringkali kita memiliki kapabilitas untuk melakukan ekspor. The perfect becomes an enemy of the good. Oke. Ya, Nggak jalan-jalan ya? Nggak jalan-jalan karena nunggu momennya pas, semua udah siap. Sekarang bisa pakai digital, tapi nggak bisa seperti membalikan telapak tangan. Mereka menghitung $1 yang diinvestasikan untuk makan siang gratis itu dampaknya adalah $9 di ekonomi. Halo sahabat Bahari, selamat datang di Podcast Segara episode 16. Jauh-jauh ke Gambir, ketemunya di lantai 16. Bersama saya, sekarang host yang khusus untuk Podcast Segara di episode yang khusus karena tamunya khusus. Jadi semuanya serba khusus, temanya juga khusus, yaitu tentang transformasi industri pangan, menguatkan ketahanan pangan. Jadi semuanya ngan-ngan dan semoga tidak menjadi angan-angan ke depannya. Nah, tamu kita hari ini sangat spesial sekali. Pakai telur, tapi dia pakai ikan. Yaitu Bapak Dirgayuza Setiawan. Terima kasih Apa kabar, Bro? Pak Doni sudah diundang. Ya, ini beliau teman lama saya. Tadinya mengurusi banyak hal sampai ujungnya akhirnya mengurusi ketahanan pangan. Sekarang beliau Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID Food. Benar ya? Benar, Pak. Jabatannya. Itu mulai kapan? Mulai 6 Februari 2023. 2023. Berarti udah 10 bulan. 10 bulan ya, Ya. Pak. Bisa diceritain deh, Pak. 10 bulan udah saya lihat badannya sudah makin oke ya. Kecuali dari rambutnya yang belum memang dipiara ini ya, licin ya, biar kayak ikan kenceng gitu kan. Jadi bisa diceritain Pak, 10 bulan bisa makin, selain tampilan fisik makin oke, tampilan kinerja gimana nih Pak di perusahaan? Iya, makasih Pak Doni. Jadi saya diundang oleh Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, dan Pak Wamennya pada waktu itu Pak Pahala Mansuri untuk gabung di ID Food dan membantu melanjutkan transformasi yang mereka sudah mulai. Jadi ID Food itu terbentuk sebagai holding BUMN pangan itu di bulan Januari tahun 2022. Jadi ini holding yang masih cukup baru. Baru 1 tahun sekian bulan. Bentar lagi kita mau 2 tahun. Nah, sebelumnya BUMN pangan itu semuanya berdiri sendiri-sendiri. Jadi waktu itu ada 8 entitas, 9 termasuk RNI, yang akhirnya dileburkan menjadi RNI adalah holding pangan dengan brand ID Food. Misalkan untuk perikanan dulu ada Perindo dan Perinus, 2 perusahaan tersebut, satunya Perum, satu PT digabungkan jadi PT Perindo, lalu jadikan anak perusahaan dari RNI atau ID Food. Demikian juga ada Berdikari yang kantornya juga nggak jauh dari sini. Ada PT PPI untuk trading, ya. Lalu ada PT Garam. Lalu ada 2 juga waktu itu Pertani dan Sanghyang Sri yang sama-sama di benih, ada benih jagung dan benih beras, dan digabung menjadi Sanghyang Sri dan itu juga masuk jadi keluarga besar ID Food, Pak. Itu. Jadi ID Food ini bisa dikatakan state owned enterprise yang akan dibuat untuk membangun food security Indonesia ya Pak? Iya Pak, jadi kita setelah transformasi pembentukan holding, tidak lama setelahnya muncul Perpres 125 2022, cadangan pangan pemerintah. Okay. Nah di cadangan pangan pemerintah itu ada 12 komoditas
yang harus dijaga, tidak hanya stoknya, tapi juga ketersediaan dan harga. Nah, tugas itu diberikan oleh Badan Pangan Nasional yang sekarang berdiri sendiri melapor langsung kepada Presiden RI, dan Badan Pangan menetapkan melalui Perpres ada 3 komoditas yang dihandle oleh Bulog, yaitu beras, jagung, kedelai, lalu ID Food handle sisanya. Ada 9. Di antaranya ada ikan, ada ayam, ada telur, ada daging sapi, ada juga gula, dan cabai, lalu bawang merah, bawang putih gitu, Pak. Ini menarik ya, Pak, karena ID Food salah satunya menjaga makronutrien. Protein itu kan makronutrien bagi tubuh kita ya. Nah, saya lihat Pak Yuza udah gini-gini kan, karena sebagai aktif juga di gym kan, jadi paham lah kalau saya bicara makronutrien kan. Nah, protein kita ini kan ada dari ikan, dari ayam. Nah, ini gimana Pak kondisinya sekarang kalau di Indonesia ini? Apa kita sudah bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri? Protein yang ideal ya, maksud saya ya, bukan yang kita akan, banyak orang kan merasa makan daging ayam aja udah makan protein, padahal kebutuhan tubuhnya sebenarnya berapa ribu miligram untuk protein. Nah itu gimana? Ya, jadi Pak Doni, kita harus melihat ketahanan pangan itu dari 2 lensa. Tadi Bapak sampaikan ada ketahanan protein, yaitu neraca protein kita terdiri dari berbagai daging, termasuk daging ikan, daging sapi, daging ayam. Dan juga ada dari karbohidratnya, neraca karbohidrat. Nah, kalau kita lihat neraca karbohidrat kita memang masih defisit. Jadi konsumsi karbohidrat Indonesia itu per tahun sekitar 40 juta ton, 42 sampai 45 sekitar itu. Nah, itu sekitar 10 juta ton kita harus import dari gandum, Pak Doni. Jadi sisanya 30 juta ton kurang lebih itu dari beras ya. Nah, kalau dari sisi protein sebenarnya kita surplus, Pak. Surplus. Jadi kalau kita lihat dari produksi perikanan tangkap kita, produksi perikanan budidaya, lalu perunggasan itu surplus. Bahkan seringkali kita memiliki kapabilitas untuk melakukan ekspor. Nah, memang kuncinya untuk protein ini adalah harga. Apakah bisa terjangkau oleh masyarakat kita pada umumnya atau tidak. Jadi daya beli masyarakat kita itu kan cukup rendah, Pak. Untuk protein yang harganya di atas 25.000, 24.000 rupiah per kilo itu udah dianggap barang luxury. Makanya kalau kita lihat pola konsumsi daging sapi misalkan di Indonesia, rata-rata setiap bulannya kita makan 40.000 ton daging sapi. Setiap bulan ya, sapi ya? Ya, masyarakat Indonesia. Tapi kalau di bulan Lebaran angkanya naik 5 kali lipat, Pak. Jadi 200.000 ton hanya di bulan Lebaran saja. Itu Lebaran haji atau Lebaran biasa? Lebaran Idul Fitri. Idul Fitri ya? Belum termasuk haji ya? Enggak, belum. Tapi haji itu tidak naik tinggi, Pak. Jadi ada naik sedikit tapi tidak besar. Nah, itu memang menunjukkan memang daging sapi dan daging ikan yang berkualitas tinggi adalah luxury product di Indonesia. Jadi bukan untuk konsumsi masyarakat pada umumnya, kecuali masyarakat pesisir yang memang ambil ikan dan itu dimakan by produknya, atau ikan-ikan yang memang harga per kilonya kurang dari 25.000 rupiah sekilo. Menarik nih. Ini Pak Yuza udah mulai ngomong ikan, saya jadi haus. Kita minum dulu, Pak. Ini kita kopi. Cheers dulu. Ya. Nggak, Pak, ini minum kopi aja, nggak usah cheers, Pak. Kalau kopi. Kopi pahit nih, Pak. Kopi mantap. Pahit, sepahit. Tadi cerita Bapak soal harga protein kita ya. Tapi kalau ikan kan harganya masih bisa manageable ya dibandingkan daging merah gitu ya. Jadi memang lebih terjangkau, tapi tidak semua ikan dan tidak semua bagian ikan. Jadi misalkan Pak, contoh tuna. Tuna itu kalau kita pergi di Jakarta ya, daerah Pik, Kelapa Gading atau ke Manado, seringkali kita ketemu tuna house misalkan. Ini bukan brand ya, itu rumah makan tuna yang menjual rahang tuna, kepala tuna. Kenapa itu populer di Indonesia? Karena emang tidak laku di pasaran luar negeri, Pak. Harganya murah. Gitu. Jadi dan itu terjangkau bagi
kita. Jadi yang kita ekspor itu bagian-bagian yang mahalnya. Jadi tuna loin yang sekilonya 100.000 ke atas, 250.000 ke atas itu kita ekspor. Nah, demikian juga kemarin ketika saya baru belajar masuk ke bisnis ini, saya ketemu sama pedagang sapi dari Australia. Dia cerita, Pak Yuza, dari satu sapi di Australia rata-rata satu sapi kita ekspor ke 22 negara. Karena bagian-bagiannya diminati oleh negara yang berbeda-beda. Dan harga yang beda-beda. Nah, demikian juga kita kalau bicara ikan, kita nggak bisa bicara. Lidah sapinya banyak dikirim kemana ya, Pak? Ke kita. Ke kita ya, sate Padang pasti. Iya, kalau buat sate Padang enak pekan lidah. Iya. Di Australia dijualnya $1 sekilo. Murah malah. Murah, 15.000 Pak. Kalau sampai sini 150.000. Iya benar. Jadi kalau udah dibawa ke Rawamangun jadi mahal. Ke Ajomani. Oke. Nah, saya mau tanya, ini menarik yang soal ikan. Tadi kan dicontohkan ikan tuna. Tuna untuk yang di banyak di kita malah yang tidak yang premium lah. Tidak premium, ya. Padahal kan kita orang kan banyak mengatakan protein salah satunya itu sumbernya dari ikan. Tapi kalau dapatnya dari ikan yang tidak yang berkualitas, protein juga nggak kurang oke kan dapatnya. Ya, sebenarnya gitu. Gini Pak, jadi masalah suka tidak suka, enak tidak enak dan rasa itu kan relatif ya, dan itu sangat tergantung dengan branding. Ini saya sebagai contoh industri salmon Norwegia. Ya, jadi orang Jepang dulu kan mungkin pas kita kecil kita pikir orang Jepang dari dulu makannya sushi dan di sushi itu ada salmon. Bener nggak? Yeah. Tapi ternyata itu adalah ciptaan, Pak. Jadi industri salmon Norwegia itu melakukan lobby dan usaha marketing yang sangat dahsyat di Jepang sehingga orang Jepang itu menganggap itu adalah makanan mereka. Dan jadi custom yang diekspor kemana-mana sebagai makanan Jepang ya sushi dengan salmon. Ya. Nah, demikian juga dengan protein. Jadi kalau kita bandingkan yang namanya tuna dengan yang high grade-nya bagus, grade A atau grade B dengan ikan kembung misalkan atau ikan tongkol, ya proteinnya nggak jauh beda sebenarnya. Nggak jauh beda sebenarnya. Kalau dari sisi manfaat makronutriennya. Jadi kalau Pak Doni lagi bulking gitu, makan tongkol sama makan tuna kurang lebih sama, nggak jauh beda. Jadi tapi masalah persepsi ya. Masalah persepsi, apakah ini premium atau tidak, ya kan? Contohnya lobster misalkan. Jadi lobster itu kan semakin dia dibudidaya di laut yang lebih dalam, warnanya semakin bagus. Tapi of course biaya untuk budidaya semakin mahal karena untuk ngasih makannya susah. Tapi itulah yang terjadi. Kalau jualan lobster hidup ya, warnanya merah sama warnanya keabu-abuan, itu harganya beda sekali. Wah, menarik sekali ya. Pak Yuza ini udah paham banget nih masalah ikan, lobster, lebih jago daripada saya kayaknya. Nah, yang saya pengen gali lebih dalam lagi nanti masalah ini Pak, cara mempackaging itu. Kan ikan di Indonesia ini udah kan kadung kayak tuna dianggap iklannya orang segmennya beda gitu kan. Kita kan kembung apa. Nah, ikan air tawar gurame seperti itu kan. Padahal kan ikan kita sangat banyak jenisnya kan. Banyak banget. Nah, ini kan kalau nggak salah kan ID Food kan lagi mencoba tuh dengan membuat paket yang tukato ya, cakalang tongkol. Itu bisa diceritain nggak idenya kenapa bisa gitu? Iya, jadi mungkin sama kayak Pak Menteri Tenggono ya, ketika beliau baru masuk menjadi Menteri KKP, beliau kan menyadari bahwa dari ekspor perikanan kita yang $6 miliar setiap tahun itu terdiri dari 250 HS code atau 250 spesies. Sangat luas. Tapi ada beberapa spesies ya, top 10-nya itu sebenarnya 90% dari value. Nah, jadi kita harus punya yang namanya produk unggulan. Nah, saya sama seperti ketika saya masuk ke ID Food, saya melihat di Perindo pada waktu itu belum fokus Pak. Jadi setiap cabang produknya ya asal ada, ditangkap atau dapat dari nelayan, ya itulah yang dijual. Tapi tidak punya fokus setiap cabang itu produknya apa. Jadi akhirnya yang saya lakukan dengan Pak Dirut Perindo, Pak Sigit, kita membuat spesialisasi. Setiap cabang misalkan ada cabang yang fokus di
gurita, ada cabang yang fokus di sotong misalkan Merauke. Lalu ada cabang yang fokus di tuna misalkan di Bali. Lalu ada cabang yang fokus di cakalang dan tongkol misalkan itu di Bitung. Jadi kita punya spesialisasi. Nah, kita launch satu brand baru namanya Tukato untuk mengingatkan masyarakat atau membuat masyarakat mudah bahwa kalau mikir tuna, cakalang, tongkol, Tukato mikirnya Perindo aja. Kita punya BUMN perikanan yang bisa deliver ini secara fresh ke rumah Anda dimanapun itu berada di Republik Indonesia. Ini kan nggak mudah ya bangun, kan ini transformasi ini, memodernisasi dari mulai supply chain-nya, packaging, dan bisa diceritain nggak? Karena saya ingat awal-awal kan buat mesen Tukato ya susahnya minta ampun. Masih WhatsApp base ya waktu itu dan sebagainya. Gimana tuh? Jadi memang namanya transformasi bisnis atau transformasi digital itu butuh waktu, Pak. Yang biasanya dulu kita trading dengan bulk dan mungkin ya pakai telepon atau harus ketemu fisik, sekarang bisa pakai digital, tapi nggak bisa mau seperti membalikan telapak tangan. Nah, yang kita lakukan di ID Food adalah kita menerapkan budaya berani memulai atau MVP ya. Jadi kita harus coba kita coba minimum viable product, Pak. Jadi minimum viable product. Jadi kita coba luncurkan ke masyarakat walaupun belum perfect ya. Lalu kita terus-menerus melakukan kaizen atau perbaikan, continuous improvement. Kaizen bukan tukang rambut ya? Bukan. Ya. Kaizen itu ada tempat barber juga, anak saya kaizen. Karena seringkali Pak Doni yang terjadi di bisnis itu ketika kita punya idealisme ya, ini harus seperti ini, seperti itu. The perfect becomes an enemy of the good. Ya, nggak jalan-jalan ya? Nggak jalan-jalan karena nunggu momennya pas. Semua udah siap. Nah, SDM-nya udah ada, anggarannya udah cukup. Nah, kalau kita harus tunggu semua sampai perfect, mungkin nggak akan jalan. Sama kayak misalkan nyari jodoh gitu. Kalau cari yang perfect ya. Contohnya berat banget. Untung saya udah punya istri. Iya. Mau nambah jadinya ya, jadi ini juga menarik juga ceritanya. Ya udah lanjut. Gitu Pak Doni. Nah, tapi tadi menarik. Ketika mau eksekusi produk ini berani dengan MVP. Maksudnya yakin dengan Tukato. Kenapa dipilih tuna, cakalang, tongkol? Belum dijelaskan ini kenapa 3 produk ini tadi belum mendalam, tapi dengan 3 produk itu seperti ya udah kita jalan dengan ini. Karena saya ingat banget kan saya waktu itu salah satu konsumennya Tukato. Dengan segala macam obstacle yang saya alami, saya share kan ke Pak Yuza. Mesennya susah. Mau bayar gimana ini? Tapi pede banget waktu itu. Ternyata rumusnya adalah yang penting jalanin dulu. Iya dong. Tapi ini BUMN, Pak. Kok Bapak berani ya seperti itu? Iya, BUMN harus berubah, Pak. Jadi Pak Menteri Erick Thohir nih membawa angin segar lah bagi pengelolaan BUMN di kita. Jadi ada 3 hal yang dia lakukan. Yang pertama, sebelumnya orang ketika jadi pejabat di BUMN bingung. Bingungnya permennya banyak, Pak. Ada 47 permen waktu itu. Nah, sekarang di zamannya Pak Erick dibuat hanya jadi 3 permen. Jadi kita bisa baca semua. Kita tahu permen 1 itu tentang apa, permen 2 tentang aksi korporasi, permen 3 tentang SDM. Selesai. Bisa kita hatamkan. Semua pejabat di kementerian dan juga di BUMN-nya bisa tahu. Yang kedua yang dia lakukan adalah affirmative action. Jadi Pak Erick mengerti BUMN ini nggak akan berubah kalau anak muda nggak dikasih kesempatan. Jadi Pak Erick kasih kuota 10% pimpinan BUMN, direksi itu harus anak muda di bawah 42 tahun. Nah, saya termasuk affirmative action itu. Oh, maksudnya Bapak di bawah 42 lah ya. Ya. Jadi saya di atas 42 gitu. Saya nggak tahu siapa Doni. Terus yang ketiga, Pak Erick juga menetapkan bahwa BUMN ini harus manajemennya bisa di manage. Jadi sebelumnya ada 140-an BUMN yang melapor langsung kepada menteri. Banyak sekali. Ini sebelum diholdingisasi. Sebelum holdingisasi.
Nah, sekarang kita ada 16 holding. 16 holding inilah yang melapor ke Pak Menteri lewat Pak Wakil Menteri. Oke. Gitu. Nah, tapi tadi belum bercerita dengan pasti di dalam ID Food sendiri culture shock dong dengan pola. Ya kita coba ini dulu jalan ini. Susahnya itu gimana, bisa diceritain? Ya, jadi saya kan sebenarnya dengan dunia BUMN bukan hal yang baru Pak ya. Saya dulu sebagai konsultannya. 2017 sampai 2020 saya bantu sebagai konsultan BUMN, berbagai BUMN. Jadi kuncinya sebenarnya adalah kita nggak boleh tabrak aturan main. Jadi asal semua SOP-nya kita ikuti, harusnya sih fine-fine aja. Orang itu akan merasa tidak nyaman, terutama teman-teman yang diminta untuk melaksanakan sesuatu akan merasa tidak nyaman ketika itu menyalahi aturan. Nah, sangat penting bagi seorang pemimpin di BUMN ataupun dimanapun untuk memahami aturan itu dan tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Kalau saya transformasional tapi ikut aturan. Jadi cepat, tepat, selamat Pak. Iya, yang penting selamat ya Pak ya. Ya, karena nanti kan ada audit bahaya juga ya. Banyak audit ya Pak. Banyak audit ya karena itu. Nah, Tukato sendiri sekarang gimana Pak perkembangannya? Kinerjanya, availability produk dan sebagainya itu gimana? Yang dulu-dulu awal-awal susah itu udah nggak ada lagi nih? Ya, udah mulai lebih baik ya. Udah beberapa tempat kita memang harus kerjasama dengan perusahaan lain yang memang lebih ahli dalam mengantarkan dan memanage produk last mile dan lakukan marketing di medsos. Jadi kita harus memahami Pak kemampuan kita dan kekurangan kita. Jadi sebenarnya kuncinya di situ dan sekarang udah jauh lebih bagus lah. Dan kita ada beberapa yang kita manage sendiri, ada beberapa yang kita mitrakan. Di semua e-commerce sudah ada nih. Ada, hampir semua ada. Udah lebih mudah ya. Iya. Tapi harganya belum ini ya, masih premium saya lihat. Ya karena tuna cakalang tongkol memang produk premium Pak. Oh gitu. Ada rencana nggak mau di copy paste untuk produk yang lain di sektor perikanan? Iya, jadi gini, mungkin saya perlu jelaskan ya. Tadi saya sampaikan orang Indonesia itu ngerasa protein itu mahal ketika harganya lebih dari 25.000 rupiah per kilo. Ya. Jadi telur terus loh kita. Biasanya sih gitu. Makanya telur paling banyak ya kan dikonsumsi. Nah cuma salah satu cara yang mengakalinya adalah juga melakukan portioning Pak. Jadi kalau kita jualan tunanya portionnya kecil-kecil, misalkan porsi sekali 2 kali masak, itu 100 gram, 200 gram itu orang masih willing to buy, gitu. Walaupun kelihatannya mahal tapi nggak terlalu mahal, kan karena dia belinya nggak ke kiloan, gitu. Jadi jadi nggak bakal jauh nih dari Tukato aja nih. Ya kita fokus, fokus ya. Fokus di situ. Oke, kalau untuk industri perikanan secara kan ada Perinus tuh, ada Perindo ya. Ya, dulunya ada 2 sekarang jadi 1. Boleh nggak sih sebut nama nama itu bukan nama itu ya? Nggak, itu nama Indonesia. BUMN ya, teman-teman jangan salah. Ada Perindo, Perinus ya. Nah, ini secara ekosistemnya itu untuk mendukung sektor perikanan kita apa nih? Kayaknya oke lah Tukato kan itu kita ngomong hilirisasi produknya lah. Yang di hulunya ini. Jadi gini, kenapa kita melakukan holdingisasi di bawah bendera ID Food ya? Karena memang untuk kita melakukan hilirisasi dan industrialisasi itu nggak bisa Perindo main sendiri. Jadi di ekosistem ID Food itu kita punya misalkan BGR Logistik. BGR ini perusahaan logistik kita yang sekarang mulai fokus di bidang pangan. Nah mereka bersama Perindo banyak sekarang melakukan resi gudang. Jadi gudang-gudang Perindo sekarang banyak di-manage oleh BGR dan dilakukan sistem resi gudang yang cukup baik. Nah, lalu kita juga punya PPI yang memang punya kantor perdagangan yang dulunya adalah tangan kanannya dari Kementerian Perdagangan ya. Nah, PPI ini banyak buka jalan karena PPI punya kantor cabang di luar negeri, ada 6 kantor cabangnya. Jadi ketika ada permintaan produk tertentu ya Perindo bisa supply melalui PPI atau bisa langsung PPI yang buka jalan. Jadi kita memang harus lihat ekosistem play-nya Pak. Kalau Perindo hanya dilihat sebagai Perindo, dia nggak akan bisa besar. Nggak besar ya. Ya makanya kita juga sekarang
secara entitas kita udah mulai bergeser ke entitas agnostik dari sisi manajemen bisnis ID Food. Yang penting secara holding kita oke. Gitu. Agnostik maksudnya di sini netral. Iya, jadi netral. Misalkan ada perusahaan-perusahaan tertentu ya, misalkan si Perindo kan kita punya cabang 20-an di seluruh Indonesia. Tapi ada anak perusahaan ID Food yang lain yang cabangnya lebih besar. Nah, jadi bisa juga mereka main ikan dengan expertise yang kita pinjam dari Perindo. Gitu. Kalau ke UMKM gimana? Ya, jadi BUMN ini misinya selalu 2. Yang pertama adalah mengejar keuntungan karena kita ada target dividen. Tahun lalu adalah rekor ya, pertama kali dalam sejarah Republik BUMN menyerahkan 80 triliun dividen ke negara. Ini total, bukan ID Food. ID Food ya. Udah biru belum? ID Food bentar lagi insya Allah. Bentar lagi ya. Nah, lalu yang kedua adalah dampak sosialnya. Jadi kami dalam berbisnis selalu mengedepankan UMKM, petani dan nelayan. Jadi misalkan contoh untuk perikanan kita nggak fokus ke menangkap sendiri. Kita fokusnya hadir di tempat-tempat yang banyak nelayan, banyak produk hasil perikanan untuk melakukan offtake hasil perikanan dan memastikan NTP nelayannya itu bagus. Ditukar. Iya. Jadi saya semacam kayak jadi bulognya ya? Ya, karena gini. Jadi di Badan Pangan Nasional itu kalau kita lihat panel harga badanpangan.go.id itu ada harga acuan untuk retail atau konsumen, ada harga acuan untuk produsen. Nah, tugas dari ID Food untuk 9 komoditas yang kita pegang adalah kita harus beli produk di harga acuan dan kita jualnya juga di harga acuan gitu. Jadi Badan Pangan dalam menentukan harga acuan produsen itu memperhitungkan NTP-nya harus berapa. Untuk harga acuan konsumen, Badan Pangan melihat inflasinya harus berapa gitu. Ini menarik nih ya, makin menarik. Teman-teman sahabat Bari, untuk diketahui Pak Yuza ini juga produktif menulis buku. Ya, salah satu buku yang dia tulis yang terakhir ada secara online, dijual ya? Enggak, itu dibagikan gratis. Oh, bagi gratis. Tapi bukan kampanye ya? Enggak ya. Oke. Itu untuk semua, Pak. Untuk semua ya. Calon DPR dan calon presiden. Oh iya, calon dan presiden. Oh, Pak, ngeri kali kalau udah calon presiden ini kita. Instagramnya apa? Dirga Yuza. Ya. @dirgayuza itu di situ ada di link bio-nya itu ada, saya bukan mau promosi tapi teman-teman silakan di link bio-nya itu diklik, itu ada buku dalam bentuk PDF ya. Masih dalam bentuk PDF. Judulnya apa? 100 ide untuk presiden dan DPR baru. 100 ide untuk presiden dan anggota DPR baru. Tapi yang menariknya adalah ide ini datang dari dia berdialog dengan ChatGPT dan Bard Google punya ya. Nah, saya pengen bertanya, ketika Anda masuk ke ID Food, Anda melakukan hal yang sama nggak? Bertanya nggak ke ChatGPT, gue ini harus ngerjain apa ya? Do you have any idea how I run this company? Ya, jadi I wish waktu itu mereka udah available. Belum waktu itu. Oh, ChatGPT belum ya? Belum. Okay. Februari itu belum. Nah, yang kedua, yang bentar lagi akan ada itu namanya Copilot dari Microsoft. Itu bakal revolutionize lah. Bing atau? Itu dari Bing. Tapi okay. langsung masuk ada di Microsoft Office. Jadi kita misalkan punya laporan keuangan, kita bisa minta tuh AI, tolong highlight 10 hal yang mungkin penting untuk saya ketahui. Oh, ini beli langsung dari Microsoft Office. Iya, itu udah langsung built-in. Nah, tapi sekarang ya, yang saya pakai AI itu untuk foresight. Jadi saya ada jadwal rutin ngobrol sama AI untuk mereka melakukan briefing kepada saya. Untuk komoditas-komoditas penting yang saya kelola, itu tren-trennya ada apa aja sih? Berita terbaru ada apa aja sih? Berdialog sama si AI ini. Iya. Kan kita bisa menyimpan prompt, ya kan? Misalkan contoh kita bisa tanya ke Google AI apa aja kejadian dunia dalam 7 hari terakhir yang mempengaruhi bisnis ID Food di bidang cabai, bawang merah, bawang putih,
tolong buatkan tabel tentang itu dan dampaknya terhadap harga, misalkan ketersediaan dan forecast untuk sekian hari ke depan atau sekian bulan ke depan. Bisa, Pak. Itu useful. Sangat useful. Nggak, maksud saya kan kadang-kadang kan nggak precise ya. Iya. Terutama yang BART kan belum matang itu. Kalau ChatGPT boleh lah, dia agak ini ya. Tapi kan kadang-kadang BART tuh nggak matang. Tapi Anda percaya itu? Ya, jadi kita bisa double check kan, Pak. Kita bisa double check dan kita bisa minta. Kan tergantung AI itu tergantung apa yang kita minta. Kita bisa minta dia untuk selalu melampirkan referensi, misalkan. Nanti kita bisa cek salah satu referensinya. Okay. Cuma yang menjadi penting di sini adalah kita sebagai manusia punya keterbatasan waktu untuk mencerna informasi. AI itu tidak ada keterbatasan waktu. Dia anggapnya seperti all knowing, Pak. Gitu. Jadi kalau kita bisa bicara dengan seseorang yang mengetahui segalanya, pasti kan jauh lebih efisien buat kita. Iya, apalagi dia bisa memberikan summary buat kita. Jadi sekarang ini dipakai nih. Maksudnya buat bisnis ya, buat bisnis ya, buat tadi tulis buku ya, ya kan? Enggak, maksudnya dalam mengevaluasi eksekusi yang sudah dijalankan untuk satu program. Itu minta pertimbangan ya, one of the advice you ask to the AI. Yeah. Jadi itu kita bisa memanfaatkan AI seperti bisnis analis kita. Gitu. Kasihan konsultan dong, nggak kerja lagi. Nah, jadi sekarang saya tanya teman-teman yang konsultan besar-besar ya, McKinsey, BCG, Bain. Jadi mereka pun juga menggunakan AI sekarang untuk membandingkan hasil kerja mereka. Jadi kalau dikerjakan oleh AI, outputnya seperti ini. Mereka bandingin itu sebagai benchmark, harus lebih bagus. Kita juga sebagai klien ya atau pengguna jasa konsultasi, ya kita bisa membandingkan sekarang mana lebih bagus hasil rekomendasi AI atau dari konsultan. Di ID Food sendiri secara organisasi Pak Yuza melakukan ini nggak semacam ini nggak membiasakan ke bawah nggak? Karena ini kan satu hal yang baru kan, nggak semuanya yang terbuka dengan hal seperti ini. Benar. Jadi saya selalu meluangkan waktu Pak Doni untuk melakukan sharing ilmu kepada tim saya untuk menggunakan kemajuan teknologi. Jadi supaya mereka tertarik, misalkan ya sekarang mulai dari yang namanya Bing Image Creator di 2 bulan lalu kayaknya launching, itu setiap kali ada staff saya ulang tahun, saya bikinnya pakai Bing Image Creator. Jadi saya buat karakternya, kan sekarang lagi viral tuh yang gemoy-gemoy atau apa. Itu jangan Anda yang bikin. Yang nggak tahu siapa yang bikin. Iya, jadi curiga juga jadi kita bisa bikin karakter gemoy dari seseorang. Saya bisa nih. Cuman butuh 25 detik saya bikin Pak Doni misalkan di ruangan podcast seperti ini. Gemoy lah. Ya kan? Saya nggak gemoy. Saya bisa bikinin gemoynya. Jangan dong. Jadi ya itu kan tinggal diminta can you make this to Disney character gitu kan. Tapi itu skill yang sangat penting. Jadi ketika orang bisa melakukan memberikan perintah yang akurat kepada AI untuk membuat gambar yang diinginkan, orang itu belajar cara memberikan perintah kepada AI untuk hal-hal yang lain. Jadi kita kalau memberikan perintah kan harus sangat jelas, harus terukur, harus kita berikan outputnya yang kita harapkan apa. Semakin kita jelas dan tidak ambigu, maka AI bisa memberikan output yang kita harapkan. Jadi bisa dikatakan AI ini konteksnya manusianya juga ya? Iya dong, sangat tergantung. Bukan AI-nya ngajarin kita. Enggak. Kita sebenarnya ngajarin AI. Iya. Ini kan orang banyak yang ini kan berpikirnya beda kan. Iya, karena nanti kadang malah nyalain AI. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu Pak, di CV orang kan ditulis bisa PowerPoint, bisa Excel, bisa apa lagi Word. Ya, nanti kedepannya bisa AI. Salah satunya. Oke, kalau boleh nggak berbagi ke teman-teman sahabat Bahari di sini, bagaimana sih memanfaatkan AI yang menjadi produktif gitu loh, dan secara benar gitu loh.
Dan kan banyak orang merasa gini, saya sudah bertanya nih ke ChatGPT atau apa gitu, jawabannya gitu aja katanya. Nah, Ditanya lagi jawabannya gitu aja. Padahal sebenarnya dia yang salah cara nanyanya kan. benar. Makanya di buku saya yang 100 ide untuk presiden dan Hmm. DPR baru, itu saya kasih satu bab khusus Pak Doni. Oh, ada ya? Untuk cara menggunakan AI-nya. Jadi prompt-prompt yang saya gunakan saya kasih di situ. Misalkan nggak banyak orang yang tahu di BART itu kita bisa minta dia untuk bikin tabel. Misalkan buatkan tabel tentang pendapatan negara dibandingkan dengan misalkan kesejahteraannya dibandingkan dengan penerimaannya dan berapa persen dari pendapatan itu digunakan untuk pengelolaan lautnya, itu bisa. Oh, itu bisa? Bisa. Ya, maksud saya berarti ini kuncinya emang di manusianya ya. Jadi teman-teman biar nggak makin cerdas, jangan lupa download cepat-cepat itu PDF-nya Pak Yuza tadi di Instagramnya beliau. Langsung aja datang ke Instagramnya, banyak yang wajahnya gampang dikenal lah. Kan dia pasang bio-nya langsung mukanya soalnya saya ingat saya. Nah, itu langsung download, minimal kalau nggak mau dengar idenya tentang presiden atau calon DPR, cara menggunakan AI, ya kan? Nah, tadi saya mau ke yang buku itu tuh sebelum kita ini. 100 ide itu ada nggak yang terkait dengan sektor perikanan? Ada. Apa itu? Ceritain Jadi dong. ada beberapa Pak. Yang pertama yang sekarang lagi hot itu adalah makan siang gratis di sekolah. Itu ngaruh ke perikanan, ngaruh ke perunggasan, ngaruh ke... Maaf nih, saya potong dulu. Ini maksudnya makan siang gratis ini idenya diambil orang atau pengaruhnya ini? Jadi saya bertanya kepada AI. Jadi ada, saya kasih konteksnya dulu ya. Nah. Saya kasih konteks. Jadi ketika saya mulai ngobrol sama kedua AI itu, saya tanya, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu jadi presiden di negara saya? Nah, mereka berdua jawabannya sama. Mereka menyatakan yang pertama harus difokuskan adalah soal nutrisi. Jadi menurut mereka orang Indonesia itu kurang nutrisi. Ya, jadi berarti bisa dilihat itu tahu kita ada masalah stunting ya? Ya, mereka tahu kita ada masalah stunting. Mereka tahu bahwa dari 140-an negara, kita rata-rata tinggi manusianya itu kan hampir paling terbelakang. Dia tahu kita punya masalah retensi untuk mencerna informasi, dan itu banyaknya health longevity kita juga punya masalah. Umur kita 60. Ya, masa harapan hidup kita 60. Ya, padahal Singapura 70, 80. Enggak. Pak Doni harus lihat, ada dokumenter baru di Netflix namanya Blue Zone. Singapura itu miracle. Selama 20 tahun terakhir dia bisa meningkatkan angka harapan hidup, sekarang udah tertinggi di dunia, Pak. 83,6 tahun. Iya, 83. Ya. Kemarin profesor saya umur 73, masih kuat pull up 8 kali. Iya, benar. Orang Singapura kan? Orang Singapura. Ya. Nah, jadi AI-nya bilang dua-duanya pertama fokus ke nutrisinya, yang kedua fokus ke pendidikannya, baru bicara infrastrukturnya. Karena tanpa dua itu, jadi manusia yang sehat, manusia yang pintar, kita melakukan hilirisasi itu nantinya value capture-nya nggak di kita. Hilirisasi penting, tapi jangan sampai manusia Indonesia tidak terlibat dalam hilirisasi. Nah, karena seringkali kita lihat seperti itu Pak Doni, kita push hilirisasi, tapi di daerah-daerah yang ada program hilirisasi, kemiskinan malah meningkat karena tidak melibatkan masyarakat lokal yang memang secara kemampuan SDM-nya kurang gitu. Nah, jadi AI-nya bilang oke, fokus pertama nutrisi. Nah, nutrisi ada beberapa cara. Misalnya salah satu yang terkait dengan ikan, makan siang di sekolah. Ini program yang ternyata sudah makan siang sama ikan ya? Iya, bisa sama menunya ikan. Nah, jadi ikan kembung. Bisa. Kalau bisa tukato lah ya. Ya, atau membantu BUMN. Benar. Atau membantu nelayan, Pak. Ya, jadi program ini sudah ada di 76 negara. Oh, sudah proven ya? Udah proven. Per hari ini kita melakukan podcast, ada 430 juta anak yang dapat makan siang gratis di sekolah. Dari 470-an negara itu. Oh ya? Yang terbesar itu di India. 120 juta anak setiap hari dapat makan siang gratis di sekolah. Southeast Asia ada nggak? Di Southeast Asia ada 4 yang menerapkan. Oh ya? Ya, ada Kamboja, ada Myanmar, ada Filipina,
lalu ada Thailand. Filipina juga. Ya, Filipina juga. Oh. Gitu. Nah, itu program ini menurut PBB melalui World Food Program dinilai sebagai program pangan paling efektif. Oke. Karena multipliernya banyak. Salah satunya adalah mengenalkan anak-anak ke pangan lokal. Jadi memang fokusnya harus sebisa mungkin sourcingnya tuh dari yang ada di sekitarnya. Jadi kalau memang di sekitarnya biasa makan sorghum sama kembung, ya itulah makanan yang kalau harus yang makan muncul otak di situ. ikan bagus nggak? Nggak ya. Protein. Ya, mungkin semua itu baik asal moderate. Tapi pokoknya idenya makan siang gratis. Ya, Oke. karena itu membantu ya, mau sangat membantu, multiplier ekonominya juga sangat bagus. Chop langsung ke yang berikutnya. Yang kedua adalah personal locator beacon. Apa itu? Jadi di New Zealand itu ada kebijakan untuk setiap nelayan, ini langsung yang terkait nelayan ya. Kita ngomong nelayan aja. Ya. Setiap nelayan itu wajib membawa personal locator beacon. Jadi itu alat yang bisa dibeli di toko-toko kayak yang mancing. Di pelampung itu ya? Bukan, itu lebih mirip kayak GPS, Pak. Oke, GPS. Mirip kayak GPS. Jadi kalau misalkan dia hanyut atau terbawa air, dia bisa ditemukan, Pak. Oke. Oleh tim SAR. Kayak di kotak P3 kan ya? Bukan, ini lebih untuk menemukannya aja. Jadi personal location beacon. Oke. Ya, jadi tanpa sinyal HP pun itu masih bisa kerja. GPS-nya nyala langsung. GPS-nya nyala. Oke. Jadi dia cuman lokasi sama mengirimkan sinyal SOS kepada tim SAR. LBA, location base. Ya, location beacon. Oke, terus itu penting banget buat nelayan. Itu ada di buku itu? Ada. Harus diadopsi gitu ya? Menurut AI penting karena kita sering banyak kasus seperti itu. Oh, mereka tahu ya? Ya, kan mereka lihat. Apalagi menurut AI ini penting karena kemampuan SAR kita kan terbatas, Pak. Jadi helikopter kita terbatas, kapal laut kita terbatas, apalagi bensin kita terbatas. Ya, jadi kalau harus nyarinya di laut lepas dengan tidak terukur gitu ya lokasi mana yang harus dituju, maka kita nggak ada anggarannya untuk itu. Jadi itu buat keselamatan, terus kualitas manusia, apalagi? Nah, berikutnya yang terkait dengan makanan juga itu adalah food labeling, Pak. Jadi di Australia itu ada undang-undang label makanan. Undang-undang label makanan ini mewajibkan setiap penjual makanan itu ngasih 2 indikator di makanan yang dijual, baik itu di restoran ataupun di supermarket. Ya. Yang pertama indikatornya adalah TKDN ya. Jadi bukan halal nggak? Enggak, di sana enggak. Aku nggak tahu diwajibkan atau enggak. Cuman yang ini wajib. Jadi label TKDN itu wajib. Jadi itu membantu masyarakat memilih produk yang lokal. Karena mungkin orang nggak banyak yang tahu gitu TKDN setiap produk tuh berapa sih, gitu kan. Kalau saya pingin bantu masyarakat lokal, how do I do it? Mungkin aja ya, mungkin ada produk-produk di supermarket kita yang ngaku-ngakunya produk lokal tapi sebenarnya bagus juga ya, import gitu. Misalkan ada mie instan yang ternyata TKDN-nya hampir nggak ada. Jadi bukan serving itu ya, bukan yang berapa protein. Itu kalori standar. Kita juga ada. Tapi ini baru nih, Pak. Menurut saya menarik banget karena orang nggak banyak yang tahu. Kayak tadi saya bilang, kita defisit karbohidrat 10 juta ton setiap tahun. Nah, yang kedua health ratingnya. Health rating, rating kesehatan. Jadi dikasih tahu makanan itu sehat atau nggak sehat. Di Singapura juga sekarang juga ada. Oh ya, di Singapura tuh ada istilah sekarang less sweeten. Ya, less sweeten atau healthier choice. Healthy choice ya. Gitu. Ada lagi? Yang top of mind itu, Pak. Top of mind dari ya. 100 ide. Tapi memang kayaknya yang di ini memang yang akan memunculkan multiplier effect yang besar itu kalau makan siang gratis itu ya. Karena impact-nya ada 4. Yang pertama, orang tua tidak perlu mikir anaknya bakal makan siang apa. Jadi nggak perlu bawain bekal. Juga nggak perlu ngasih uang jajan. Ya. Yang kedua, kesehatan anaknya. Jadi kalau menurut PBB, ini menurut PBB ya, bukan oleh AI. Jadi PBB bikin riset, ternyata dari
76 negara yang sudah melaksanakan. Mereka menghitung $1 yang diinvestasikan untuk makan siang gratis itu dampaknya adalah $9 di ekonomi. $9. Jadi yang pertama tadi yang $1 ke $1 adalah di hari itu orang tua nggak perlu keluar uang. Yang kedua kesehatan, karena ternyata di Indonesia sekolah yang punya kantin yang sehat itu jarang sekali. Dan sekolah yang punya vendor jajanan yang sehat lebih jarang lagi. Abang-abang di depan. Iya, emang abang-abang peduli tuh mecinnya berapa, garamnya berapa, gulanya berapa, enggak. Itu. Jadi impact ke kesehatannya sangat tinggi. Yang ketiga, ternyata di banyak negara ketika program ini jalan, school attendance rate-nya naik 20%. Nggak ada yang bolos. Orang jadi lebih jarang bolos. Minimal sampai makan siang. Iya, benar. Iya. Itu. Jadi dengan begitu, yang terakhir keempat, mereka bisa dapat pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik karena mereka lebih fokus di sekolah, lebih datang ke sekolah, ya kan? Ya, saya ingat kalau waktu saya kecil dulu ya, kecilnya saya itu dulu setiap bulan tuh ada namanya tapi perusahaan merek susu lah. Dia datang itu ke sekolah saya tuh, bagiin tuh satu orang satu gelas itu dulu. Jadi saya tuh dulu SD saya tahun berapa ya? 80-an ya. Nah, kayak gitu. Jadi memang dulu saya pikir tuh buat apa gitu loh. Tapi ujung-ujungnya pas balik ke rumah pengennya susu itu lagi. Ya. Nah, itu mungkin marketing dulu ya. Tapi itu emang kesini yang kita tahu susu itu kita butuh lah buat protein, buat ini kan. Jadi emang idenya. Jadi saya satu lagi yang saya tambah yakin ini teman-teman, kalau Pak Yuza ini memang dia yang nulis buku. Kenapa? Dia bisa menjelaskan tanpa lihat bukunya. Jadi dia yang nulis buku ya. Tadi saya pikir Pak Yuza bukan Pak Yuza yang nulis bukunya. Nah, kalau berikutnya ini ada ide apa nih buat membawa ID Food ke depan? Beyondnya ini mau ngapain? Ya, jadi kan udah 2 tahun nih. Ya, nah, besok jadi biru. Kalau bayi ya 2 tahun tuh baru bisa jalan dan mulai bisa bicara ya. Jadi kita memang masih di tahapan yang sangat awal, Pak Doni, dan saya sih buka-bukaan aja. Masyarakat juga tahu, udah jadi rahasia umum kalau BUMN itu banyak inefisiensi. Ya. Nah, jadi fokus pertama saya adalah memastikan bagaimana BUMN yang ada dipercayakan untuk saya kelola, saya awasi, dan saya manage itu bisa efisien. Itu pertama. Yang kedua bisa sustainable ke depannya secara bisnis. Nah, jadi mungkin kita harus lihat kalau dia udah tidak sustain ya, atau ada bisnis yang tidak bisa berlanjut ya, mungkin kita harus shifting gitu. Jadi itu fokus pertama Pak yang kita sekarang lagi lakukan di ID Food. Kita evaluasi portfolio, kita lihat ekspektasi dari Bapak Presiden kepada kita seperti apa melalui Badan Pangan Nasional, bagaimana kita bisa deliver penugasan yang diberikan kepada kita, dan jadi kita reshaping lah organisasi kita. Itu yang first and foremost Pak. Saran dari AI gimana? Yang reshapingnya cut orang atau? Ya, jadi pasti ada kalau kita mau perampingan tuh pasti ada, ini ada harus di lay off ya. Cuma kita kan mencoba menghindari itu semaksimal mungkin. Jadi kita harus shifting itu, maksudnya kalau orang yang di pekerjaan A atau B sudah kurang produktif, kita coba cari pekerjaan baru Pak, repurposing dia gitu. Apalagi sekarang dia tidak terkukung di satu perusahaan, dia sekarang ada di ekosistem BUMN pangan gitu. Jadi bisa ini ya, talent scout gitu ya? Bisa putar kita gitu. Bahkan dibolehkan? Boleh. Jadi di antar BUMN pangan kita bisa putar-putar, manajemennya bisa kita putar, staffnya pun bisa kita putar ya. Dan ini membuka peluang karir bagi mereka yang mungkin udah 10 tahun, 15 tahun di pekerjaan yang sama, misalkan menghadapi gula gitu, jenuh dia pengen menghadapi ikan, bisa
Oh, boleh sekarang. Bisa sekarang gitu. Jadi itu yang kita sekarang coba terapkan. Selain itu memang ada yang namanya talent exchange antar BUMN. Itu sekarang udah bisa. Karena udah mulai ada persamaan Pak Doni antar semua BUMN, job gradingnya udah mulai rapi. Nah, cuma memang challenge-nya biasanya misalkan nih BUMN X tidak akan ngasih talent terbaiknya ke BUMN yang minta gitu, nggak mungkin. Nggak ada yang mau lah. Apalagi nggak diandalkan. Iya. Sama kayak main bola ya. Iya nggak mungkin. Transfer pemain tuh. Transfer pemain suruh bayar. Ya justru kalau yang disodor-sodorin kita harus nanya ini kenapa disodorin ke kita gitu. Kalau dari sisi service apa? Ya servis atau produk apa? Kan itu kan di organisasi. Servis atau produk ke depannya gimana? Ya, jadi kita fokus di delivery Perpres 125 Pak Doni. Jadi di situ KPI kita jelas. KPI kita adalah gimana kita bantu mitra kita, petani, peternak, nelayan, UMKM dengan membeli produk pertanian dan perikanan dari mereka di harga yang ditentuin Bappenas. Itu satu. Yang kedua adalah dari apakah kita bisa menjual sampai dengan end consumer produk-produk pertanian atau produk pangan di harga yang juga ditentukan sama Bapak. Itu fokus kita Pak. Oke, sekarang kembali ke ini nih sektor KP. Kalau ID Food gimana melihat Kementerian Kelautan dan Perikanan ini? Harapannya gimana sinerginya atau apa? Kalau ngarepin ada regulasi menguntungkan ya bukan itu maksud saya. Maksud saya sinergi bagaimana yang diharapkan untuk mendukung ID Food ke depannya? Ya, jadi yang pertama kami berterima kasih pada Pak Menteri Tenggono atas kepemimpinan beliau di sektor perikanan dan kelautan ya. Beliau sangat clear visinya ya. Dan karena visinya sangat clear itu juga membantu kita di industri melakukan perencanaan Pak. Jadi misalkan program penangkapan ikan terukur yang PP-nya sudah ada, yang implementasinya insya Allah bisa dilakukan dalam waktu dekat. Mungkin ada penundaan sedikit, tapi kami yakin itu akan jalan. Dan itu akan membantu kami dalam merencanakan, bisnis kita harus align dengan PIT. Misalkan kita harus berani melakukan investasi sarana dan prasarana, termasuk pelabuhan di daerah-daerah PIT, misalkan di zona 3 atau di zona 4 ya. Yang biasanya produk-produk itu dia diolahnya di Jawa. Ditarik lagi kan? Ditarik Jawa. Nah, itu kejelasan regulasi melalui PP itu sangat penting yang beliau lakukan. Yang kedua, sekarang kita punya Dirjen Perikanan Tangkap yang pernah menjadi dirut dari Perindo, Pak. Iya, jadi juga lumayan enak lah kita ngobrol sama Pak Dirjen. Beliau memahami internal kita seperti apa. Beliau pernah ada di posisi kami di BUMN Pangan dan bahkan logo PT Perikanan Indonesia yang sekarang kita pakai itu gambar tuna Pak. Ada gambar itu sebenarnya gambar tuna kalau diperhatikan itu adalah hasil coretan Pak Dirjen. Beliau yang buat. Gitu. Jadi sekarang dengan beliau didapuk sebagai PLT udah PLT masih PLT Dirjen Perikanan Tangkap, komunikasi itu cukup lancar Pak Doni. Jadi kalau menurut Pak Yuza sendiri penangkapan ikan terukur itu memang harus dijalankan Indonesia ya? Jadi logikanya iya, karena di negara yang beradab itu mereka semua menjalankan perikanan terukur. Karena kalau kita tidak terukur, maka perikanan itu tidak sustainable. Akhirnya lose-lose semua Pak. Kan kita punya carrying capacity dari laut kita. Ada maximum sustainable catch. Itu ada hitungannya. Berapa sih setahun yang bisa kita ambil dan kapan? Nah, di banyak daerah mereka sudah punya local wisdom. Contoh misalkan saya Pak Doni kita pernah pergi ke Papua bareng. Di Raja Ampat itu ada bulan-bulan yang ada. Kalau nangkep ikan di bulan-bulan itu bisa bukan cuma disidang sama adat, bisa dikeluarkan, nggak boleh datang lagi ke daerah itu. Jadi, nah local wisdom ini sekarang kita udah adopsi kan.
menggunakan teknologi dan hitungan saintifik, dan kita tahu maximum sustainable yield-nya seperti apa. Dan juga ada daerah-daerah tertentu yang memang namanya hatching ground, harusnya nggak ditangkap gitu. Dan kadang-kadang bahkan di negara maju ya, hatching ground itu kan bisa bergerak. Ya, jadi mereka bisa melakukan issue to fisherman. Issue to fisherman pada hari ini sampai dengan hari sekian dilarang menangkap ikan di koordinat sekian, itu bisa. Nah, itu saya rasa dengan penangkapan terukur kita menjadi bangsa yang lebih beradab, bangsa yang memahami bahwa sumber daya alam kita terbatas dan kita harus melestarikannya tidak hanya untuk anak kita tapi juga untuk cucu kita. Iya, benar. Jadi memang sebenarnya kalau yang di semua negara menerapkan penangkapan ikan terukur, namanya aja yang beda, polanya aja beda. Bahkan Jepang pun untuk beberapa spesies dia ngelarang ditangkap kan. Ya, dia ada quota based fishing biasanya mereka. Ya, jadi memang mungkin ini karena satu hal yang baru ya. Jadi masyarakat atau pelaku usaha di sektor perikanan tangkap memang mungkin butuh sosialisasi yang lebih kalau memang mau melihat sektor perikanan sebagai hal yang bisa lestari. Ya, dan ini kan mencegah yang namanya kalau di ilmu ekonomi tragedy of the commons. Tragedy of commons itu terjadi ketika tidak ada aturan, semua orang bisa melakukan apapun, akhirnya race to the bottom. Ya, jadi makin lama yang ditangkap ikannya makin kecil, padahal ikan itu belum siap ditangkap misalkan, akhirnya ikan gedenya habis, nggak ada. Oh, ikan kecilnya udah lari dulu ke laut yang lain untuk besar kan, dia nggak mau ditangkap di sini gitu. Oke, menarik sekali. Tadi kita sudah ngomong dari mulai bagaimana Pak Yuza ini yang dari backgroundnya konsultan, terus nyemplung ke BUMN yang sektor pangan. Bagaimana beliau memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjalankan usahanya sebagai direksi di BUMN, dan terakhir bagaimana beliau berharap kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai regulatori yang bisa mendukung ekosistem. Jadi banyak hal dari sisi leadership yang bisa kita ambil dari percakapan yang sangat singkat ini. Bagaimana Pak Yuza think people, think futures, and think excellence. Jadi dia memikirkan dulu orang-orangnya untuk masa depan dan untuk kebaikan bersama. Jadi luar biasa Pak Yuza. Semoga minimal dari 100 ya. 100 ide tadi katanya 1 udah dipakai. Nggak minta hak cipta ya? Enggak dong Pak. Oh, enggak. Ini kan kontribusi kita buat saya pikir ini masyarakat. Iya, itu kan kalau hak cipta lumayan tuh kan dipakai terus. Wah, luar biasa itu. Kita kebanggaan diri aja. ROI-nya, return on investment-nya gila-gilaan. Tapi teman-teman menarik bukunya ke Instagram beliau apa? @dirgayuza. @dirgayuza. DIRGA Yankee ya? Ya, Yankee Ultra Zulu Alpha. Zulu Alpha, Dirgayuza. Boleh dikatin ada di handphone nggak? Nggak bawa ya? Ya, oke. @dirgayuza. Tapi jangan lupa juga follow akun Instagramnya @kkp, Twitternya KKP di @kkp.go.id, YouTube kita juga jangan lupa subscribe, like, share. Tapi follow semua akun medsosnya KKP untuk mendapatkan update-update info tidak hanya seputar KKP tapi juga ekosistem dari kelautan dan perikanan Indonesia. Oke, saya Doni Ismanto, host Anda hari ini untuk Segara Podcast. Terima kasih kepada narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih.